Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. today Ya, is true delegation. yes. Yes. Delegasi murni. Delegasi murni. S3 juga. Nah, ini belum pernah nih. Ini belum pernah. Ini S3 yang belum pernah. Bahkan gue nggak tahu kalau ini ada S3-nya. Gue baru tahu. Masa sih? Iya. Dan mau lu pernah dengar? Nggak, dari yang sebelum-sebelumnya kan juga ada S3 yang kita belum tahu. Tapi kayaknya begitu jelasin, oh iya mungkin gitu. Karena dia mungkin lagi cabangnya tuh. Kan jelas ada. Nggak, maksudnya memungkinkan ada itu. Oh, iya, karena iya. cabangnya pasti ada induknya. Iya, nah iya. kalau menurut gue ini kayaknya induknya tuh gue bingung nih kemana nih Oh iya, iya. induknya. Benar. Ya. Kita langsung saja sambut, ini dia delegasi murni. Ricky Asiswanto PhD. Ricky tanpa C. Oh iya, Langka ini. Banyak sih. Nggak pernah ketemu saya. Ricky Di RIKY. kampus gue ada 2. Persis. Di prodi yang sama, jadi Ya? suka ketuker. RIKY juga. RIKY juga. KIKY ada. Hah? KIKY banyak. Kiki. Oh iya. Ada lagi. Ya. Kalau Ricky yang beberapa orang gua ketemu namanya Ricky, ada C-nya tengahnya. Ricky. Iya, emang umumnya itu sih. Tapi ada 2 dia. Sekalinya jarang ada 2. Iya, ada 2. Sering ketuker lagi. Di prodi yang sama lagi. Ricky ini artinya apa? Pakai Y. Pakai Kata Bokap. nyokap-bokap ya. Itu Ricky ya kali ya? Tadinya mau Rizky sih katanya. Oh, Cuma- Rizky. Ya, cuma kayaknya biar agak beda kali ya. Nggak tahu juga sih. Atau biar nih anak nyari rezekinya sendiri deh. Gitu. Ya, oh, Jangan iya. dikasih di Jangan nama. dikasih nama ya. Lo gue kasih nama Ricky supaya lo bisa nyari Rizky sendiri. Anjay. Kalau digabung sama A jadi Ricky ya. Ricky ya. Ricky ya. Rizky ya ada, gue pernah punya. Rizky ya. Ada orang. Rizky ya. Rizky ada. Ricky A. Ricky A. PhD. Ya. PhD-nya graphic design. Nah itu dia. Jarang kita dengar. Ada doktornya ya graphic design. Nah, Tuh, profesornya udah ada belum? Belum, sejauh. Di kita? Oh, di kita ada. profesor graphic design. Graphic design DKV sih di sini. DKV. Oh. Jadi kalau di prodinya di Indonesia kan DKV. dikenalnya DKV kan. Sebenarnya apakah beda-bedanya itu? DKV. Kalau jurusan kan DKV biasanya kan? Prodi S1 yang ada di Indonesia tuh namanya DKV. Nah, Iya. di dalamnya itu salah satunya graphic design. Jadi graphic design tidak hanya DKV tidak hanya graphic design. Ada yang lain juga cabangnya. Di dalamnya lah gitu, di dalam DKV itu dari graphic design gitu. Salah satu cabangnya lebih spesifik lagi gitu. Selain graphic design apa DKV? Ada multimedia, ada advertising, Oh, advertising. advertising grafik sih. Terus ada animasi beberapa tuh masuknya di DKV juga kalau di kita. Jadi kalau di kampus saya tempat saya ngajar sih, itu ada peminatan lagi gitu. Jadi DKV terus ada peminatan lagi. Peminatan itu lebih spesifik ke itu tadi ada grafis, kalau saya di grafis, ada yang advertising, ada yang multimedia kayak gitu. Animasi itu di multimedia Si sih. Ismail, Ismail DKV. penonton kita DKV. DKV. Dan dia DKV-nya kayaknya ke animasi ya? Animasi kalau nggak dia. salah. Ya. Ya kan animasi Dia dia. animasi kayaknya. Ismail tuh kalau nggak salah tugasnya animasi. sih nggak tahu deh. Tugas akhirnya. Tugas akhirnya dia bikin animasi. Iya, dia kan dibikin. DKV dia. Biasanya menentukan tugas akhirnya sih. Oh, iya. Berarti graphic design itu udah pasti DKV? Nggak juga? Pasti sih. Pasti DKV? ha. Jadi kalau graphic design itu kalau di luar negeri itu padanannya DKV sih, karena kalau di luar negeri itu nggak jarang ada yang menggunakan istilah visual communication, ada yang menggunakan istilah visual communication design. Iya. Tapi umumnya desain grafis, karena sejarahnya dari grafis kan, dari cetak. Iya. Terus berkembang sekarang, tapi nama prodinya kalau di luar negeri itu masih desain grafis biasanya. Bukan DKV? Bukan DKV. Oh. Gitu. Oh, nanti di bawah
prodi desain grafis itu multimedia ada juga. Ada cabangnya. Oh, cabangnya Iya, malah. iya. Peminatan Iya. konsentrasi lah kalau di kita Iya. istilahnya. Oh. Sedangkan kalau di kita si DKV-nya itu yang jadi fakultas lah istilahnya. Prodi. Prodi. Program studi, Prodi. jurusan. Jurusan. Namanya DKV. Iya, iya, iya. Tapi iya. desainnya di situ kan, termasuk Desain grafis. iya Iya, di dalam di situ. dalam situ. Kalau di luar negeri, jurusannya lah desain grafis. Iya. Di dalamnya ada multimedia. Bisa jadi kayak gitu juga. Kembali Kalau- kita lang. Kayak Istilah sih, istilah bahasa ilustrasi bahasa gitu Indonesia. nggak? Beda lagi Nah, ilustrasi. ilustrasi itu masuknya di grafis kalau di kita. Belum Kalau ada ilustrasi prodi yang asuransi, kalau kita mau asuransi ini ilustrasi dulu. Itu lulusan DKV juga gak? Ini Ya, ilustrasinya karena bukan gambar juga. Karena Pak Abdul umurnya berapa? Iya, Tapi iya, kadang iya. suka digambar sama Iya, bener. salesnya. Walaupun Iya, cuma bener sih. coret-coret iPad ya. Iya, bener. Cuma yang penting ada naik gini. Iya, iya, iya. Karir lagi naik, tiba-tiba sakit gimana? Iya. Aku doain. Iya, Gila, iya. tiba-tiba mati Narasinya dia di lumayan tengah jalan. Iya, lumayan serem. Iya. Ilustrasi kalau di sini di bawah DKV Ya, juga. Jadi Nggak? kalau apa beda-beda? tiap kebetulan kampus? belum ada jurusan ilustrasi sih di Oh, nggak Indonesia. ada? Belum. Di luar ada. Di luar ada. Beda. Bedanya apa sih ilustrasi sama Ilustrasi itu jadi gini, kalau ilustrasi sama seni rupa tuh kayak di antara gitu loh, Cing. Nah, baru gue mau nanya. Diantar. Di FSRD pun nggak ada ilustrasi? Belum Di ada sini? programnya, belum ada spesifik emang si program studi ilustrasi gitu. Oh, Belum ada, oke. tapi ilustrasi jadi Iya. mata kuliah di ini deh, DKV. produknya deh yang gua bisa tahu nih ilustrasi nih. Gambar. Apa? Produknya Dia tuh bisa macam-macam. Kalau sekarang kan misalnya kayak ya itu tadi mengilustrasikan cerita misal atau jadi kalau dulu saya pernah ngerjain ilustrasi juga, ilustrasi di majalah tuh. Oh Misalnya iya. ada artikel, ada Iya. apa namanya, ada cerpen, Iya, ada benar. apa. Nah itu tuh ilustrasiin. Cerpen seperti gambarnya satu gede Persis, di itu. tengah. Nah bisa juga kalau sekarang itu Ilustrasi. Iya, iya. jadi bisa ke arah estetika, bisa ke arah fungsi juga menjelaskan sesuatu konsep gitu. Nah kalau di luar negeri itu canggihnya ilustrasi bisa sampai ke kayak kalau Cing pernah lihat atau Mas Gilang pernah lihat di apa majalah National Geographic tuh Iya. sejarah tuh Iya. itu ilustrasi. Namanya ilustrasi scientific. Oh. Jadi kayak bahasa mudanya sih kayak ilustrasi buku biologi lah. Iya. Ya. Jadi ngejelasin konsep dari apa? Dari satu teori misalnya gitu Iya. ya. Kalau ini Gambar. dibelah kayak gini. Nah, itu tuh ilustrasi tuh. Gitu. Nah, kadang kalau kita di buku yang paling sering apa ya? Majalah. Buku anak-anak lah, gitu kan banyak gambar. Kan suka di belakang Iya. nih, penulis oleh siapa? Heeh. Ilustrasi Iya. oleh siapa? Desain sampul oleh siapa? Mm-mm. Beda lagi tuh biasanya. Ilustrasi, desain sampul. Iya, bisa sama, bisa enggak secara Iya. ini. Cuma secara inti sih sebenarnya kalau ilustrasi itu dia menggambarkan melalui pemikiran dia Iya. dari cerita, biasanya sih dari teks ya. Iya. Bisa dari naskah, dari apa. Nah itu divisualisasikan. Nah konsepnya ilustrasi itu kayak gitu. Memvisualisasikan. Jadi kenapa masuknya prodinya di kita? Karena sebenarnya desain grafis juga memvisualisasikan salah satunya. Cuma kalau di kita tuh masih jadi mata kuliah. Setara kayak fotografi, Si tipografi, ilustrasi itu. ilustrasi itu. Belum ada yang jadi prodi, program studi sendiri di Indonesia sih belum ada. Nah, ilustrasi sama graphic design Nah, apa? itu. Kalau ilustrasi itu biasanya lebih ke menggambarkan gini. Kalau grafik gimana mudahnya ya? Gak apa-apa, cerita aja kita tahu. Misalnya gini, desain kaos tuh. Iya. Itu ilustrasi apa graphic Ilustrasi. design? Jadi konteks aja sih bedainnya. Itu yang samping deh, samping tuh. Jadi dia ini tekniknya ilustrasi. Iya. Tekniknya oke. Ilustrasi. Tapi konteks ini tuh bisa jadi sebagai graphic design atau sebagai DKV lah misalnya gitu. Oh. Kayak misalnya itu misal kaos untuk ngejelasin brand misalnya gitu ya. Iya. Itu kan desain brandnya itu di DKV tuh. Iya. Nah teknik menggambarkannya itu di Di ilustrasi. ilustrasi. Jadi ilustrasi itu sama kayak teknik visualisasi di DKV gitu. Kayak ada fotografi, ada ilustrasi gitu. Fotografi itu memvisualisasikan pakai kamera. Ya. Kalau ilustrasi itu pakai Gambar. ada gambar dengan teknik apapun gitu. Tapi misalnya, oke deh, misalnya ada cerpen nih diilustrasiin. Hmm. Peletakan di majalahnya beda lagi orangnya kan? Ya, itu namanya layouter. Layout. Bagian dari DKV juga. Bagian dari DKV. Gede banget sebenarnya DKV itu. Makanya Gue waktu kuliah, kan ada majalah kampus, majalah HI, himpunan HI. Ada Lo- masanya gue, Layouter. yes. layouter. Headnya lagi, keren gak gue? Layout. Yes, hanya bermodalkan bisa Photoshop. Padahal Padahal- ilmu layout tidak ada, ilmu desain tidak ada, tapi saya
Kan saya Padahal bilang, saya layout jago. bukan di Photoshop. Saya jago layout. Photoshop. Tapi kan pakai Photoshop saya atur-atur di Yes. sini gambarnya, tulisan di sini. Lo pakai ini Warta harusnya. Himahi namanya. Adobe majalah. Illustrator harusnya. Nah, gue nggak bisa saat itu. Gue bisa Photoshop. Illustrator tuh yang beneran Beda kuliah. fungsi. Iya. ini ya, beda Karena tuh dari fungsi. nol kan, kayak freehand banget kalau Illustrator tuh. Dulu masih Corel, zamannya Corel. Corel tuh, Corel Corel sama Draw. Illustrator sama. Mirip kan, ya. Cuma beda Iya, beda perusahaan Perusahaan aja. beda perusahaan betul. Heeh. Jadi Tapi kalau Corel kayak udah kedengeran sekarang ya. rada tenggelam sih. Iya, kan kalah sama Adobe kan ya. Corel Draw namanya. Walaupun Adobe juga udah mau Iya. sebel sih orang-orang karena mahal Iya, isunya. mahal itu. Gitu. Illustrator lebih ke apa? Kalau dibanding Photoshop nih? Gini, ada Illustrator itu, istilah Illustrator itu sebagai profesi seorang ilustrator, ada tools Adobe namanya Illustrator Ya, gitu ya. betul. Nah, Illustrator itu bedanya sama Photoshop. Kalau Photoshop itu dia bitmap, jadi dia mengedit foto dari BMP, gambar-gambar BMP, betul. yang sifatnya itu JPEG, Yes. Iya. PNG itu bisa tuh Iya, diedit kalau itu gitu. vektor kan. Oh, itu vektor. Vektor. Iya. Ya, lu nggak tahu lu. Gua lupa. .ai kalau itu. .ai, betul. .ai, Itu ada iya. Illustrator. Yes. Kalau Corel Draw .cdr. CDR. Makanya banyak kalau dulu tuh kalau kita mau bikin desain, ngirim desain, tolong kirim desainnya dalam format vektor. Ya. Iya kan, suka gitu kan? Supaya nggak pecah. Iya, supaya nggak pecah atau bisa di apa-apain Bisa lagi diedit, gitu. benar. Makanya antara Corel/AI Illustrator. AI. Walaupun sekarang Corel udah jarang banget. Corel jarang. Kayaknya nggak pernah kedengeran lagi bahkan kayaknya deh. Banyak tuh AI di semua. ini yang biasanya bikin stempel masih pakai guna. Oke, Corel Draw ya. Corel Draw jadi Iya. kayak ini. Nah, itu pakai Masih Corel Draw digunakan tuh. sih, Iya. masih pakai. Berarti desain komunikasi visual tuh intinya ini ya apa ya? Untuk Kayak ngasih pesan lewat desain gitu ya ya. secara prinsip dasar itu. Iya. Ya untuk apa namanya? Ya menyampaikan pesan melalui visual. Visual. Nah, itu kan jadi cabangnya makin banyak Iya. gitu. Berarti kalau poster misalkan, ini poster acara musik ya, misalnya kemarin poster Pesta Pora gitu. Nah, yang bikin tuh siapa sebutannya? Graphic designer, Graphic designer, tapi dia bisa kolaborasi juga sama ilustrator. ilustrator. Bisa juga. Gitu. Kalau bahasa ilustrator tuh mungkin dia bikin Menghela napas sih. Iya. bingung ya. Iya. Sebenarnya itu ini sih kayak bagian-bagiannya aja secara tekniknya mungkin Iya. ya bisa itu tadi mungkin si graphic designer ngerangkap ilustrator juga. Nggak sebaku itulah bahwa Iya. ini kerjaan ilustrator segini cenderung cair sih. Cuma memang kalau secara bagian per bagiannya dia tuh emang ya itu bisa kolaborasi sama kayak Pesta Pora misalnya gitu ya. Dia kan ada ilustrasinya. Nah, itu biasanya ilustrator yang ngerjain profesional. Nanti di layout lagi tuh sama orang yang kursus layout. Iya, kayak iya, gitu. iya. Oke, tapi ini kan sampai doktor. Iya. Artinya ada ilmunya kan? Nah, Yes. Ada teorinya. oke. Ada. Coba kita dari awal dulu deh. Iya. S1 DKV apa? Konsentrasinya? Dulu waktu zaman saya belum ada konsentrasi sih. Jadi Oh, rada di DKV generalis aja? sih, rada generalis sih. Oh, jadi graphic design ya, belajar, Generalis. foto, benar. ilustrasi. Sorry, ini tahun 2005 sampai 2009 saat Yes. itu DKV udah semarak sekarang belum? Nah, Udah mulai, lagi naik-naiknya sih. Lagi lagi mulai, naiknya. lagi naiknya. Sekarang sih ya lebih ini lagi sih. info aja ada tugas bikin Nirmana pasti. Apa? Gak paham lu, nggak anak desain. Apa? Gimana? Nirmana. Nirmana. Bener kan? Mana? Nah, cari kok Nirmana. Udah Gua- Nir nggak gua ada, juga nggak mana ngerti. nanya. Sebenarnya nggak ngerti sih gue, tapi kayak ribut kecil-kecil gitu berulang-ulang. Apa sih itunya? Apa coba? Definisinya tuh bikin Nirmana. Coba lihat Nirmana. Tugas. Apa Nirmana apa namanya kalau nyari? Bisa, ya Nirmana itu sebenarnya ini sih, kayak istilah dalam bahasa Indonesia. Nir. Nirmakna sebenarnya. Oh, nirmakna. Nirmakna. Nggak ada Oh, nggak ada makna. Nggak ada maknanya. makna. Jadi ini biasanya di tingkat 1, mata kuliah tingkat 1, dia tuh emang untuk ngelatih sense visual. Kayak sebelum apa? Jadi sebelum mahasiswa ini mempelajari konsep, dia melatih kepekaan visual dulu gitu loh. Kayak komposisi, flow, keseimbangan sebelum masuk konsep gitu. Oh. Jadi ngedesain tanpa pesan. Jadi lebih ke bikin pola-pola aja gitu. Iya bisa pola, Bisa. ini kan 5 garis ya, bisa Iya. garis, bisa yang menciptakan optical illusion, bisa menciptakan kedalaman, depth, Depth, gitu-gitu. Nah itu kan depth itu nanti kepake tuh ketika kita ngedesain itu. Jadi Iya. kayak apa ya? Kayak bentuk paling dasar dari ngedesain visual tuh ini gitu. Nirmana. Nirmana. Oh, Tapi gue bikin pernah lihat juga di Nirmana. video-video Nirmakna dari ini. di internet ada yang ini kan gambar apa rata, Ya. ada yang 3D juga ya. Bisa. Jadi ada nirmana 2 dimensi, ada nirmana 3 dimensi. Ah. Gitu. Nah,
Nirmana ini hampir semua desain dapat sih, kayak desain produk, desain interior. Itu kan ilusi optik ya. Nah, itu ilusi optik Spidolnya tuh. kayak masuk ke dalam ya. Jadi nyiptain apa ya? Begini, gambar tangan kan ya? Pakai tangan kan? Harus tangan. Ih. Jadi bahkan sampai sekarang juga masih harus ngerjain pakai tangan buat ngelatih kayak ini. Cukup bikin frustasi sih. Iya, kalau salah dikit gimana? Iya bilang. Jadi emang yang begadang-begadang tuh, jadi kalau kuliah DKV beratnya banget tuh di sini sih, karena ya harus dituntut kerapihan, telitian, terus juga kayak sense study gitu ya, buat ini kalau flow-nya gini, dapat nggak apa yang dimaksud gitu. Gitu, lebih ke desain tanpa makna lah sebenarnya udahnya. Tapi semua anak DKV di awal-awal kuliah pasti bikin ginian ya? Pasti bikin ini. Pasti. Kalau menurut saya sih justru ini yang paling penting sih sebenarnya, fundamentalnya gitu. Kayak gimana ya? Mungkin istilahnya kayak orang bisa belajar Photoshop, bisa belajar Illustrator, tapi kayaknya nggak ada yang otodidak belajar Nirmana deh. Jadi harus diajarin. Emang harus diajarin dan harus pernah nyoba. Jadi kalau saya sih bilangnya kayak privilege-nya kuliah desain, karena ini belajar ini gitu. Jadi apa ya, akan beda gitu sense-nya ketika pernah ngerjain Nirmana nih. Kayak misalnya ada orang kursus graphic design 3 bulan gitu, nggak ada belajar itu Nirmana langsung dulu. Komputer tuh, langsung pegang mouse komputer tuh. ya? Nggak ada belajar Nirmana dulu? Kayaknya nggak deh. Kalau Nirmana ini hasilnya tuh menunjukkan bakat dia nggak? Bukan cuma bakat sih, bisa jadi tadi kelitian, kerapihan, ketekunan, iya sih. gitu kan. Kan sering juga kayak tugasnya nggak beres, nggak kelar, nggak rapi. Itu kan pengaruh ke penilaian tuh. Nah itu kan sebenarnya ketika nanti di profesional itu kan hal-hal itu juga tuh yang nentuin kualitas kerjanya gitu. Ini nggak bisa diganti AI ya? Itu dia tuh. Nggak bisa kan, harus nggak gambar. bisa. Makanya sampai sekarang masih harus ngelewatin Nirmana. Mahasiswa, mau secanggih apapun ya. Gimana coba kalau mau pakai AI apa? Misalnya AI bikinin polanya, tetap kita gambar. Gambar. Diulang ya, nyontoh ya. Pakai kuas, pakai pensil warna masih ini. Ada juga yang warna tuh, yang warna-warni. Nah itu juga yang warna tuh bisa ngasih efek-efek apa namanya? Kayak studi warna gitulah. Kelihatannya udah pusing. Studi warna ngasih efek timbul padahal hanya dari perbedaan warna. Hanya dari kayak perbedaan gitu-gitu. warna ya. Kayak main bayangan gitu ya. Lebih gelap. Ilusi lah, ilusi visual. Gitu. Pusing ya, lihatnya ya. Iya. Biasanya berapa lama nih kalau ada tugas ngerjain ini tuh? Satu semester biasanya 3-4 project. Yang 2 dimensi aja? Iya, jadi satu semester tuh Nirmana yang 3-4 project lah gitu. Nggak boleh sama? Biasanya instruksinya sama. Misalnya hanya boleh pakai garis dan tinta hitam putih. Medianya ditentuin biasanya. Terus nanti mereka ya itu ngedesain dulu, sketsa dulu nih, gue bakal bikin kayak gini. Kalau di ACC sama dosennya, nanti lanjut bikin finalnya gitu. Gitu. Bidangnya segede apa sih biasanya? A3? Tergantung tugasnya sih. Oh, iya. Tergantung. Cuma biasanya gede-gede emang. Biasanya sih lumayan gede-gede. Iya nih. Dia bikin pakai tangan harus presisi. Iya. Bawahnya juga PR nih. Iya, bawahnya kalau yang 3D. Dulu gue ke kampus pakai bis kan. Wah itu PR tuh. Jadi bawa karton segede-gede apa naik bis kayak gitu. Kayak anak arsitek kayak bawa ngejaga. maket. Iya kayak gitu. Wah ini Angkot. ngejaga banget nih, jangan Turun sampai angkot bawa maket. Sian banget. lecak dikit nilai kurang. Kalau nggak presisi kan jadi culun ini. Gambarnya. Iya, ini jadi bagus begini karena presisi. semuanya gitu. Kayak ada turunan tuh untuk warnanya. belajar itu ya, ketelitiannya, depth-nya. Itu intinya sebenarnya ya. Iya. Terus di tes juga itu warnanya dicoba-coba dulu. Kalau udah oke, udah yakin baru di apply ke ininya kayak gitu. Oh. Panjang sih prosesnya untuk bikin itu juga. Lo kok tahu Nirmana? Padahal lo bukan. Iya. Lah, pengetahuan aja bro. Anak HI bro. Kalau gue langsung praktek. Gue nggak tahu kalau itu Nirmana atau apa gitu. Iya itu Nirmana. Vektor. Sering soalnya di internet tadi juga suka banyak tuh orang pamer-pamerin Nirmananya. Iya. 3D yang tinggi-tinggi gitu. Gue kan sebagai freelancer dulu, gue itu bikin animasi pakai. Jadi kalau misalnya mau gambar nih huruf ya, kalau kita mau di 3D-in, dulu kita bikin vektornya dulu tuh dong. Jadi kayak di redraw gitu, bikin dulu tuh pakai si Corel Draw, baru dapat vektor, baru pindahin tuh ke namanya 3D Studio dulu, 3D Studio, baru itu yang kita mau jadi bentuk 3 dimensi, mau diin gitulah. Gue lumayan. Hasilnya untuk jadi apa? Hasilnya jadi animasi. Kalau gue dulu bikin untuk judul-judul sinetron.
Oh, yang kayak terbang-terbang. bumpernya ya. Bumper-bumper. Oh, iya. Munculnya. Oh, gitu. Tapi bentuk fontnya nggak bisa langsung kita ambil di font. Fontnya harus kita 3D-in. 3D-in. Iya. Nah, bikin Iya. 3D-nya itu, fontnya di apa ya? Iya, ditebelin Di gitu pad ya. istilahnya. iya, Di pad satu-satu. gitu-gituin lagi. Oh. Supaya hasilnya vektor, bukan Iya, font gitu. Iya. Kebayang. Akhirnya Tapi nggak punya dasar begini. Jadi segitu-segitu aja, Iya, bener karena sih. nggak dilatih dasarnya. Berarti itu ya. yang membedakan ya, Iya. yang kuliah lah. Kalau gue tuh operator doang ya, artinya ya. Kalau begitu ya, Yang operator nggak juga sih sebenarnya. Ya orang nggak ada. ya mungkin kalau sekolah beneran dibuild dari nol kali ya, beneran dari ya kayak gitu, beneran step by step. Makanya dasar banget. Iya, pondasinya dulu. Saya bilang sih itu dasar banget, tapi kepake banget sebenarnya. Iya, makanya. Bener-bener Nggak bisa, gue nggak bisa ngarang sendiri. Ini ketik dulu, cari font, bentuk font yang bagus. Baru habis itu bikin vektor jadinya. Kalau yang dari awal mungkin dia bikin font sendiri, bentuknya bagus. Dimulai dari awal, dari nol bisa gitu. nggak dari nol dimodif juga mungkin Iya, sih. Iya. gitu. Iya. Oke, kuliah di kafe S1. Ya. Tugas akhir apa di kafe? Bikin apa? Dulu bikin buku sih, rada ilustrasi dan grafik sih dulu bikin buku. Oh. Oke. Nah, ke S2, ke Kerja dulu berarti nih? Kerja bentar sih. 9 sampai 2011. tapi kuliah ke Australia. Iya. Kuliah atau W. biaya sendiri atau Biaya sendiri sih. LPDP nggak ada nih? Enggak. Kenapa kepikiran kuliah lagi untuk ini? Sejujurnya waktu itu ditawarin bokap kan, terus kayak ya udah kenapa enggak, dan Orang sanggup, orang sanggup. bukan Tapi dianya mau juga kuliah, Iya. bisa aja nggak mau. Iya. Ngapain gua kuliah lagi? daripada ini kan ya gitu, terus ya udah berangkat sih. Gitu. Setahun. Ambilnya Setahun setengah. Setahun setengah. 3 semester. Kalau kuliahnya setahun setengah. Waktu itu ada foundation dulu sih, jadi sebenarnya total tuh 2 tahunan. Insert dulu loh, kayak Gibran. Kebetulan beda kampus tapi kurang lebih sama. Gitu. Iya. Insert dulu ya, namanya Iya. tuh. kalau dia kan SMA kan? Bukan. Jadi foundation itu Foundation. tuh. Iya. Mempersiapkan diri untuk Uniprep istilahnya. Uniprep. Jadi preparation buat belajar. Belajar. Belajar buat belajar. Iya. Waktu lo yang si foundation itu, yang lo ambil apa? Ya itu belajar buat belajar. Jadi Ya kayak- apa ininya? Belajarnya apa? Waktu itu masih general sih. Pertama core di Inggris dulu. Inggris terus sama kayak cara presentasi, cara bikin paper, cara baca. Oh. Kayak gitu-gitu. Jadi latihan presentasi kayak gitu-gitu. Nah, itu 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan. Karena kalau nggak ada itu nggak bisa. Bisa aja. Kalau skor IELTS-nya cukup. Sebenarnya waktu itu cukup, tapi ambil aja deh supaya mantap gitu, supaya kan cara belajar itu yang beda, budayanya beda, kayak gitu-gitulah, buat adaptasi aja sih. Oh, jadi ambil itu dapat sertifikat. Sertifikat. Nah, itu sertifikat itu yang sekarang Nah, no comment dipermasalahkan. deh itu. Bukannya dia yang Australia itu SMA katanya. Iya, itu dia yang dipermasalahkan karena dia pakai sertifikat itu untuk disetarakan dengan Kalau- SMA. Oh, padahal Itu kan beda. kampusnya UTS kan. UTS ya. Kebetulan kalau saya beda sih. Cuma ada kurang Tapi kan lebih di situ sama kan tempatnya kan? kampusnya beda sih. Maksudnya di sini Oh, juga di sini kan? juga ya? Iya. Nah, dia habis itu kan ke Singapura kuliah. Iya, habis itu baru ke Singapura kuliah. Oh. Makanya itu dia yang jadi permasalahan. Apakah itu bisa dianggap sebagai setara dengan SMA? Oh. Si insert ini. Kalau lo namanya apa dulu? Kalau dulu UNSW Global namanya. Kalau di sana Global. Gitu. Ada kata global di belakangnya. Itu Itulah. non degree sih sebenarnya. Jadi Iya. non degree. Jadi waktu itu lebih ke dapat sertifikat buat kita mempermudah pada saat daftar Daftar ke program, kuliahnya. ke degree-nya gitu. Oke. Kalau untuk S1 ada juga tuh, diperlukan juga itu. S1, S2, S3 juga bisa. Oh. Intinya Uniprep aja. Kalau mungkin lu belum pernah sekolah di luar gitu. Iya. Terus kayak pengen Tahu dulu gimana sih? tahu biar smooth transisinya. Iya, Nah, itu iya. ikut itu sih. Oh. Macam-macam, ada yang 3 bulan kalau nggak salah, ada yang 6 bulan. Di kampus itu. Biasanya jadi setahu saya sih nggak harus di kampus yang sama, tapi Alangkah baiknya kalau lo mau masuk mana, karena sebenarnya kayak institusi yang berbeda gitu loh. Oh, yang ngadain Uniprep ini. Jadi si UNSW Global ini kalau nggak salah ya, Iya, kalau iya. nggak salah. Jadi kalau di UTS Insight itu
kayak apa ya, kayak bukan universitasnya, kayak dia tuh instansi yang berbeda gitu sih. Gitu. Mungkin ya. Jadi ya gitu. Jadi hitungannya belum masuk. Kayak misalnya gini, misalnya ya, lo mau kuliah di UNSW. ya, tapi lo ngambil prepnya itu, Uniprepnya di insert, bisa-bisa aja. Kalau nggak salah sih bisa. Oh. Tapi ya sebaiknya sih smooth kalau dalam satu kampus yang sama ya. Karena kan budayanya beda, ini beda gitu. Iya. Pilihnya kenapa di sini kuliahnya? Dulu karena rankingnya oke. Terus untuk jurusan ini, jurusan yang dipengen. Ya secara global dan jurusannya. Iya. Terus juga ya oke sih sebenarnya, lebih ke bagus lah, Bagus ya? reputasinya Iya. bagus. Oke. Ya. Jurusannya ini graphic and media itu nama jurusannya. Ya, jadi kayak konsentrasinya gitulah. Jadi kalau S2 itu kan dia bukan prodinya tuh Master of Design aja, tapi kita ngambil project dan ini tuh graphic and media gitu. Ada beberapa. Media ini maksudnya media itu apa? Media media grafik sih, bukan media massa gitu. Oke, media grafiknya media ya. Grafik, Oh. Kalau ini kan, nih yang kayak tadi sebelum ini gue udah ngobrol-ngobrol dulu sama Ricky. Menurut gue yang gini-ginian kan lebih ke seni lah ya. Menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Menghasilkan sesuatu yang bagus, desain yang bagus, ada tes sendiri gitu ya. Ya. Apakah dengan ikut kuliah S2, bahkan nanti sampai S3, itu akan menambah kemampuan kita untuk bikin sesuatu yang lebih oke gitu? Atau ngerti teorinya aja, atau gimana sih? Jadi kalau dibilang teori yang baku banget, sebenarnya kalau di desain tuh nggak pernah baku sih teorinya. Artinya bukan yang kayak, kita kan nggak kayak keilmuan kedokteran atau apa gitu ya. Jadi bukan yang ini, artinya sebenarnya ya cepet update dan lain-lain. Terus kalau misalnya dibilang jadi estetiknya mungkin ya, lebih ke estetiknya ya, tadi salah satunya dengan itu sih, dengan tadi yang Nirmana itu. Jadi teorinya paling lebih ke, kalau di grafik itu ada namanya balance, keseimbangan. Jadi kalau bikin logo itu harus ada balance-nya, ada simetrisnya misalnya kayak gitu. Layout juga ada komposisinya. Nah itu tuh itu bisa, ya ada teorinya lah. Artinya bisa diikutin dan menjadi lebih baik sih desainnya kayak gitu. Gitu. Jadi nggak semuanya full intuisi gitu. Nggak semuanya karena kayaknya gini deh. Nggak ada rules-nya lah, ada rules-nya. Itu setiap logo yang kita lihat, yang kemarin ya kita coba-coba ya logo dari merek brand-brand terkenal, memang secara teori begitu dibelah garisnya, ternyata sama. Ini maksudnya apa? Sini nyambungnya ke sini. Iya, kayak kalau bikin logo tuh kayak ini sih, kayak ngegambarnya tuh nggak bisa kayak konstruksinya harus baik gitu ya. Artinya kayak huruf ini keseimbangannya itu seimbang misalnya kayak gitu. Ada yang kalau misalnya mau bikin asimetris juga dia tetap harus ada unsur balance-nya juga misalnya kayak gitu. Ada yang unsurnya itu rhythm, artinya dia flowy misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, ya gitu sih, logo nggak bisa. Kalau golden ratio itu? Nah, golden ratio itu sebenarnya itu katanya sih dari riset yang saya baca sih sebenarnya itu nggak ini sih, bukan aturan yang baku gitu. Memang sebenarnya itu rada matching, kayak itu kan sebenarnya mengadopsi dari ini ya, dari pola alam ya. Maksudnya kayak kalau misalnya daun itu bentuknya gini gitu. Jadi itu supaya keterbiasaan kita dengan mata kita terbiasa ngeliat yang komposisinya kayak gitu tuh. Nah, kalau misalnya kita ngikutin rasio itu, dia secara tampilan lebih enak dilihat minimal. Balance-nya itu lebih dapat misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi semacam bukan teori yang baku sih sebenarnya, lebih ke suggestion aja sebenarnya gitu. Kalau desain 80 tahun Indonesia gimana kemarin tuh yang rame? Secara simetris itu. Kalau dibedah secara teknik segala macam itu gimana? Waktu itu pernah kami berdua bahas terus melihat hasil finalisnya kan. Ada yang kita merasa kayak bagusan ini ya. Tapi mungkin kalau diaplikasikan ke banyak media, mungkin kurang cocok kali. Ya kan, karena terlalu ngelebar ke samping atau apa. Tapi kan orang bilang yang ini kan
kayak Betul. apa kayak 00 kayak muka kodok kayak apa Kayak terlalu biasa gitu. Terlalu biasa. nah kalau itu tuh gimana sih nilainya ya karena kan Ya sebenarnya desain yang bagus, desain yang dibicarakan sih. Yang dibicarakan jadi kayak, oh menurut gua gini, menurut gua itu. Nah itu, kalau menurut gua itu desain yang bagus justru. Karena dibicarakan, ada interaksi dengan orang-orang gitu. Jadi satu diskusi. Iya. Jadi apa, orang bilang itu kontroversial lah. Tapi itu bisa jadi salah satu tanda bahwa desain itu berhasil juga sih. Artinya men-trigger orang buat Mencuri perhatian. Iya. mencuri perhatian, nge-trigger orang buat jadi kritis, buat jadi berinteraksi, jadi lebih engage kayak gitu-gitu. Gitu. Iya. Kalau ini secara teori, Ya. sebagai seorang dokter, lo bisa tahu nih, oh maksud dia gini. Sebelum dia jelasin. Nggak bisa gitu sih, nggak Oh, bisa nggak bisa gitu. begitu. Karena kalau misalnya konsep itu kan harus dilahirkan oleh desainernya. Oh. Walaupun sebenarnya setiap orang itu bebas buat ngasih perspektif. Iya, interpretasi masing-masing. Interpretasi. Jadi desain itu memang boleh kita boleh gitu menganggap gue nggak suka. Ya ujung-ujung kan antara ya subjektif, nggak bisa semua orang suka juga gitu. Iya, iya. Kayak gitu sih gitu. Jadi harus si desainernya sendiri yang menjelaskan. Makanya dia ngasih itu kan konsep di baliknya apa kayak gitu. iya nah Enggak, bukan arti secara filosofisnya. secara teknis Secara teknis Oh, gitu. secara teknis, iya. Secara teknis sih, Iya. kalau orang Iya. desain yang mempelajari desain memang ini bisa dilihat, oh iya nih dia udah bener naro-naronya, udah bener perbandingannya gitu. Bisa. Iya, Lo bisa. bisa lihat itu. Bisa. Usah. Kayak ini kan dari kalau desainer grafis, kita ngeliat gini langsung tuh kayak bentuk kotak-kotak gitu loh. Kayak dalam kayak buku tulis udah ada garis-garis bayangannya gitu. iya Jadi kalau misalnya ada yang lingkarannya nggak ketemu atau lingkarannya Iya. itu nggak ini tuh kayak langsung kelihatan gitu. Langsung Iya, lihat. iya. Ya artinya kalau secara teknis dikonstruksi dengan baik, Iya. dia dari Garis. grid dan balance-nya baik juga gitu ya. Ya gitu sih, lebih ke artinya dia bisa dalam bentuk yang tadi itu garis dalamnya dilihat juga atau dari garis luarnya kayak gitu. Ya, Dan aturan dari ini kan dia nggak boleh digeser ya sebenarnya, nggak boleh dimiringin. oh iya Kalau begini saya pernah baca sih guides-nya, jadi sebenarnya nggak boleh dimiringin karena kalau dimiringin akhirnya bukan 80 lagi kayak gitu. Oh. Nah itu aturan kayak gitu, itu desainer yang bikin. Iya. Pokoknya logo ini nggak boleh digini, tapi boleh diginiin misalnya kayak gitu. Nggak boleh ditimpa, boleh diganti warna, bebas sih. Gimana iya desainnya. cuma kalau yang keterangan kayak ini melambangkan persatuan itu mah Nanti aja kali ya. gimana desainernya itu kan ya Iya. kita mah yang baca ya aja Iya. nggak ngerti ya kan dia yang bikin Iya. Kadang-kadang udah jadi dulu kali, Lang. iya kadang-kadang ini baru gua jadi anggap dulu ya, garis, baru yang ini gua anggap garis persatuan gitu. Iya. Bisa aja ya. bisa aja mungkin sih Karena agak bingung juga kalau yang melambangkan persatuan diterjemahkan dalam garis gimana ya misalnya gitu. Agak sulit ya kayak Iya. gitu ya. Iya. Oke, Master, selesai pulang ke sini. Pulang langsung ngajar Ngajar di di tempat sekarang. di Telkom nih. di Bandung Di Bandung. ya. Ya, Dayakolot Oh, Yes. oke. ngajarnya ngajar apa DKV DKV, Graphic design. graphic design DKV ya. Oh, oke. 5 tahun lah nih ngajar. Ngajar dari 2013 sampai sekarang, Oh, 2013 sampai sekarang. 12 tahun. Iya, maksudnya dari 3 tahun ngajar, 5 tahun ngajar, berangkat lagi sekolah S3. Iya, disekolahin sih sama kampus. Di sekolah sama kampus. Oh, Ini disekolahin sama kampus. kalau ini di beasiswain. Nah, pada saat tahun-tahun itu, 2012, doktor di bidang graphic design di Indonesia udah ada banyak. 2012 dokter jarang sih. Sampai sekarang juga masih termasuk jarang sih kalau dibanding ilmu lain ya. Iya. Masih jarang sih. Jarang tuh berapa ininya? Bisa ada asosiasi atau ininya nggak sih komunitas? Komunitas nggak ada sih. Dokter-dokter. Cuma kalau kita kan sesama dosen gitu ya kenal lah. Ya. Ya saling kenal juga sih. Jadi nggak banyak sih. Ada memang. puluhan tapi. Yang apa nih? Yang Desain atau desain grafis? Desain grafis. Desain grafis dikit banget. Desain lumayan banyak. Seni banyak. Gitu. Oh. Kalau khusus PSD desain grafis itu dikit. Dikit. Orang Sebenarnya kampusnya juga dikit ya. Kampusnya juga dikit sih. yang bisa S3 Ada programnya.
di sini di Indonesia? Cuma 2. Di Indonesia. ada di mana aja? Di TB sama ISI Denpasar. Yang desain ya, S3 desain. S3 desain. Kalau S3 seni banyak. S3 oh, seni ITB banyak. malah punya. ITB punya. ITB kan seni. Dia. ITB seni dan desain. FSRD. Seni, desain, dan kriya. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Yes. FSRD. Yang paling pertama tuh yang S3 desain itu di ITB. Oke. Terus di ISI Denpasar tuh baru banget buka, belum ada lulusan. S3 desain. Tapi kalau S3 seni rupanya udah lumayan lama. Ini juga lo lumayan lama tuh, udah hampir 6 tahun ya? Hampir, iya. Sekolahnya kepotong pandemi. Oh iya, kepotong-potong Jadi nggak bisa balik waktu itu. Nggak bisa balik ke Malaysia. Nah, kenapa di Malaysia? Oke, karena waktu itu ada MOU sih dengan kampusnya. Oke. Dan jadi kita program disekolahkan under MOU, terus ya udah dilepas gitu, lepas kita sekolah gitu. Ya. Beberapa sih waktu itu. Berangkat ke sini nih? Ya, ke USM. USM. Pada S3 semua? S3 semua. Jadi macam-macam sih, ada yang seni, ada yang desain, ada yang produk, ada yang interior. Ya. Tapi kalau di S3 ini, kalau dari beberapa tamu S3 yang di sini datang, pada saat ngambil S3 itu, dia ngadain penelitian. Ya. Ini semua penelitian ya, namanya, mengerjakan sebuah penelitian. Kalau PhD untuk graphic design yang dilakukan apa? Nah, justru kalau kebetulan si USM ini programnya tuh nggak ada kuliah, Cing. Jadi justru kita waktu itu datang langsung neliti. Penelitian? Langsung riset, iya. Nggak mesti yang diteliti apanya? Yang diteliti apanya? Apaan gitu, misalnya kalau si graphic design ini? Oke, jadi gini, kalau desain, desain dan penelitian ya desain itu sangat erat kaitan sama penelitian sih, gitu. Kayak, jadi ada 3 nih sebenarnya kalau secara metode penelitian. Ada riset on design, riset for design, sama riset through design. Okay. Nah, riset on design itu artinya kita misalnya mau menciptakan sesuatu, atau bikin logo lah misalnya gitu ya. Kan riset dulu tuh, kita harus cari tahu, sampai akhirnya dapat si filosofi, konsep itu kita harus cari tahu, dan datanya tuh bisa data kuantitatif, kualitatif gitu. Kita dapetin data itu untuk mendesain. Nah, itu research for design. Ada juga research on design. Artinya kita meneliti dari artefak atau karya desain yang udah ada. Misalnya tadi tuh logo 80 tahun Indonesia, atau saya meneliti dari tahun perayaan 75 sampai 80 deh. Nah, itu kita analisis tuh dari segi macam-macam, dari segi teori ini, teori itu. Nah, temuannya itu, kebaruan itu yang nanti bisa jadi masukan untuk teori baru misalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Ada lagi satu lagi nama riset through design. Nah, riset through design itu kayak project inisiatif gitu sih. Kayak kita misalnya ngedesain tapi pakai cara yang beda, atau ngedesain sesuatu terus nanti proses mendesain itulah penelitiannya gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kalau desain ngeriset apa sih, kaitannya sih erat banget gitu, karena desain itu nggak mungkin ada tanpa riset. Ya. Dalam skala yang macam-macam ya. Ada skala yang risetnya sederhana sampai risetnya kompleks gitu. Nah, itu tuh nggak bisa dilepasin gitu. Ya itu kan 1 tahun yang dibikinin Aska, riset, karena kita sering bahas itu di HOI selama 1 tahun. Bahas itu. Akhirnya masuklah jadi gambar gini sama Aska. Ada gambar jembatan, San Francisco, gepokan duit segala macam. Minyak langka tuh waktu itu tuh. Nah, ini bisa dibedah secara semiotika misalnya kayak gitu, bisa tuh. Dibedah untuk misalnya kita melihat si ini sebagai fenomena atau sebagai artefak gitu ya. Kita teliti itu bisa. Yang tadi riset on design itu tadi itu. Oke, untuk yang si penelitian S3 ini. Penelitian apapun sih. S2, S1, S3 juga bisa. Jadi desainnya udah ada, baru dibahas bisa lagi. Kayak gitu, bisa meneliti untuk membuat desain, ada meneliti karya desain, ada melakukan desain untuk sebagai aktivitas penelitian, bisa juga kayak gitu. Kalau waktu itu apa penelitiannya? Waktu itu lumayan berlapis sih. Jadi waktu itu melihat fenomena, terus mengkritik teori, terus akhirnya menciptakan satu kebaruan lah dari situ. Akhirnya dikaitin sama waktu itu gini sih, bikin cara mendesain untuk
untuk para desainer muda mendesain untuk UKM lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi outputnya juga ada gitu. Kayak bikin sistem gitu sih waktu itu saya bikinnya. Gitu. Ya. Kalau gue kan pemahaman gue nih, kalau ngomong S1 nih kita belajar, nanti diujinya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang kita pelajarin ya. Kalau di kita nih, belajar ini. Nah, kalau S3 ini nggak ada soal dari si fakultasnya. Lo cari soal sendiri, lo cari sendiri gitu kan? Sendiri. Iya. Nah, kalau di S2 ini apa nih ininya? Sama sih sebenarnya. Kayak S3? Sama, ya bisa gitu juga. Riset juga gitu. Cuma memang apa ya? Memang biasanya kalau S1 itu kan kita mengaplikasikan teori. Kayak tadi misalnya, bikin logo teori ini diaplikasikan bener, oke, dapat nilai bagus. S2 tuh mulai kita mengkritik sesuatu teori. Ini udah nggak relevan lagi misalnya kayak gitu. Nah S3 itu menciptakan teori baru sih, menciptakan satu pandangan baru, fenomena baru dari satu fenomena yang baru bisa sampai kayak gitu. Gitu. Iya. Ribet berarti S3 lang. Ya pastilah. Asli. Masa nggak ribet Bang? Maksudnya nyari apaan aja yang buat ini aja. Iya, kita mau neliti apa ya? Neliti apa ya gitu aja udah ribet sendiri. Iya, kan harus yang kita nyari sendiri ya. Iya, kalau S1 kan udah tahu lo bikin ini. Kita bikin papernya. Iya. Lo bikin ini. Tapi dari S2 tuh juga udah gitu kan. Kita masuk S2 dengan udah bawa, saya mau neliti ini ya, gitu kan. Iya. S2 tuh tadi gitu juga deh kayaknya. Udah gitu sih. Udah gitu. Emang udah gitu di S2. Saya penasaran ini saya teliti ini ya gitu. Tinggal di approve apa enggak sama cuma kampusnya. tingkat novelty-nya biasanya, kebaruannya. Yang S3 tuh harus benar-benar baru ya. Kontribusi. Belum ada ya. Belum ada. Tapi akan terus ada yang baru ya? Maksudnya masih bisa terus? Iya, itu yang harus kita cari justru susahnya situ. Walaupun produknya mungkin sama ya. Misalnya ya, ada orang ngambil S3 dengan gue sama Gilang nih sama-sama S3. Kita sedang meneliti tentang logo 80 tahun Indonesia Merdeka. Ya ininya aja, POV-nya yang beda-beda gitu ya. Atau nggak boleh nih, ini 80 tahun udah ada yang neliti nih. Iya. Lo cari ganti atau gimana? Biasanya kalau di S3, kalau penelitian itu kita harus menyebutkan atau menjelaskan penelitian sebelumnya. Jadi misalnya kayak, ini udah ada yang pernah meneliti bidang ini. Yang kita cari tuh gap-nya. Gap tuh apa ya? Celahnya kosong. Celahnya. Nah, si celah itu yang bisa kita isi. Gitu. Jadi kalau misalnya objeknya sih bisa aja sama. Ya. Mungkin aja perusahaan atau logonya yang sama dikerjakan yang diteliti, tapi kita ngangkat dari perspektif yang berbeda, dari timestamp-nya beda misalnya kayak gitu. Bisa aja. Yang penting kita harus mengakui bahwa penelitian ini sebelumnya ada. Udah ada. Dan dia ngomongin soal ini. Nah, kontribusi gua nih masuknya nih di sini nih dari yang belum pernah dibahas sebelumnya tuh si gap ini nih gitu. Nah itu nyari gap itu setengah mati sih. Itu setengah mati banget. Pusing lah itu. Pusing pasti sih. Iya, makanya harus baca ratusan jurnal, harus apa. Iya, yang belum pernah ada nih kan. Belum pernah ada yang bahas gitu. Iya. Tapi dosennya tahu ya? Ini udah pernah nih gitu. Udah banyak ratusan disertasi di dunia. Betul. Ya pertama harus ada integritas ya. Harus ada integritas, kita harus jujur apa segala macam. Terus kedua, kalau dulu sih kita buktiin bahwa kalau saya sih dulu baca sekian paper nih, misalnya gitu, dirangkum aja ini. Terus nanti sebenarnya sekarang ada software-nya sih untuk kita mempermudah ngeceknya, untuk mempermudah mencari gap itu gitu. Untuk lebih untuk lebih akurat lah karena ribet banget untuk. Nah intinya adalah kita menemukan si celah itu gitu. Bisa dari kadang-kadang gini, paper itu kadang-kadang mereka mensugestikan juga, menyarankan juga penelitian lanjutan tuh bisa ke arah sini. Bisa gitu juga tuh. Kasih tahu. Jadi nah itu tuh bisa kita pakai. Ini berarti karena si penelitian ini tuh merasa bahwa gua kayaknya kurang dalam nih daerah sini karena keterbatasan penelitian. Jadi disarankan untuk meneliti wilayah sini. Itu bisa meningkatkan ini kayak gitu. Nah itu bisa kita kumpulin tuh kayak gitu-gitu. Kalau sekarang udah ada software-nya kali ya software-nya lebih ke mempermudah aja sih sebenarnya. Iya. Manajemen software gitulah. Tetap orangnya. Iya, atau ada pakai AI aja juga bisa kali sekarang ya. Nanya aja ada. gitu nih. Situ juga di support AI sih. Support AI maksudnya kayak si software itu bisa untuk memfiltrasi untuk ini. Cuma tapi checkingnya harus karena yang pemahaman dari si gap itu kan harus kita benar-benar pahami. Gitu. Iya.
Gue jadi kebayang kalau dulu ya ngambil S3. Wah, gila Sebelum sih. dengan teknologi Iya sih. Iya kan? Iya. Beneran harus baca semua penelitian. Saat jurnal belum digital, belum online, masih dalam bentuk buku paper. Tapi ada aja pakai sih. disket masih. Ada aja S3. Lu skripsi masih pakai disket nggak? Gue masih. Masih? Oh udah ada hard drive. Udah ada hard disk. Hard disk. USB belum kan? Belum. Pakai apa? Hard disk. Lu nyimpennya di apa? Di hard disk. Di Hard disk komputer. Oh nggak buat bawa ke kampusnya? Pakai itu, pakai disket. Disket. 1,44. Berdisket disket dong. Enggak dong, Enggak. cukup Kecil lah. ya? Dulu kecil. Iya. Satu Microsoft ini satu skripsi, kan skripsi gue juga cuman berapa? tebel ya? Iya. Disketnya udah disket kecil apa masih disket besar? Udah kecil dong. Yang kecil. Oh iya. Yang gede kan 720 KB. Iya. Kalau ini 1,44 MB. Main game pakai itu gue masih ingat gue. Digger. Iya, Digger. Iya. Sama Prince of Persia. Iya. Tapi proses gue mencari waktu itu zaman inian tuh, zaman peralihan. Udah ada internet tapi masih jarang. Nah, gue nyari. Pas S1? Iya, 96 itu udah ada. Internet masih susah banget dong. Iya. Enggak deh. Belum lah. Gue ke CSIS sih. Belum ada Gue internet. bisa mau ya. Gue ke CSIS bener nyari-nyari yang data. gitu-gitu, nyari-nyari data di gitu. kenal, iya. Iya benar-benar. Iya. Kok mau ya Bang? Karena nggak ada pilihan, Bang. Iya betul. Karena kalau lu udah tahu ada internet, ngapain gue ke Benar. CSIS? Karena lu nggak tahu nggak ada cari di mana. Benar, karena tidak ada pilihan. Tidak ada Dan gue pilihan. anggap ya udah begitu gitu. caranya. Gitu, ya. Ya emang gitu caranya, jangan aja. Jadi nggak ngeluh. Aduh harus begini. Emang udah ngerasa ya kalau mau lulus sekolah ya caranya itu Caranya itu. ke perpustakaan lah, CSIS itu. Kalau di Malaysia tuh gimana sih dunia desainnya? Dunia desainnya mirip-mirip di Indonesia sih. Oke sini ya. Soalnya kan kalau yang udah-udah nih kelihatannya Malaysia kalau soal seni-seni kan agak-agak kalah ya sama kita ya. Apa musik lah kalah, film Itu memang lah. sih, ya. Iya kan? Akui, mereka juga Tapi mengakui. emang sejahtera, dia lebih sejahtera. Memang. Iya. Bensin murah 7.000. Itunya Iya. kan kita kalah lah itunya. Iya. Cuma kan kalau dari yang hal-hal seni itu kayaknya kita menang mulu nih. Stand up aja dia nonton sini, stand up yang Iya, bahasa Indonesianya. Kalau soal desain gimana di sana? Desain ya hidup juga sih sebenarnya gitu. Cuma memang kebetulan waktu itu risetnya di Indonesia sih. Jadi Iya. bukan meneliti di sana Iya, lah gitu tapi ya. waktu kuliah kan Waktu kuliah cuma kalau misalnya secara tadi ya dunia kreatif memang jauh sih di Indonesia memang lebih ini ya. Oh, Kayak iya? kita kayak kalau naik Grab misalnya di sana gitu naik taksi pasti lagunya lagu Indonesia atau masuk ke supermarket gitu. Iya, ya, memang udah lagunya pasti kan. lagu Indonesia. Jadi Radionya radio kita. Apa ya? Jangan-jangan dia Iya kan? diakuin sama dia. Maksudnya ini Malaysia loh. Nah, gitu. jangan-jangan dia emang belum berangkat. Emang Iya. masih naik Grab. Masih di Bandung. Masih di sini, masih di Telkom ya. Iya. Ya. Itu ya sih di kotanya kota apa? Di KL ya? Di Pineng. Oh, di Penang. Di Penang, iya. Oh, banyak orang sinus ya? Ini ngobatin sinus. Ya. Sepupu gue di sini di Penang soalnya. Di Penang. Tempatnya si ini juga kan nih. Danang. Danang Dovati. Iya. Pinang juga di Penang dia. Iya. Dia ya. universitas ini. Biasa orang berobat sih sana emang. Iya, Iya. Penang kan berobat Iya, kan? berobat, ya. Danang tuh ini kampusnya Iya ini juga. bukan Ada boleh USM, bukan USM. USM, tapi dia Kampus 6 cuma bulan. Merdeka, bukan ya? USM juga gue ingat. Emang di Penang. Iya. kampus negeri sih cuma USM ya kalau di Loh. Pineng. Iya. Iya, tapi kalau dia kan pertukaran pelajar. Pertukaran kan? pelajar 6 bulan. Ada beberapa kampus kecil sih tapi. Tapi kalau sempet nggak ngeliat maksudnya dunia graphic desainnya atau community-nya di sana tuh gimana kayak agensi-agensinya, hasil-hasil karyanya gitu? Apa biasa aja apa? Oke sih, Atau mereka nggak juga jauh? sebenarnya beberapa hal lumayan catch up dengan apa yang terjadi di dunia juga Iya, sih iya. gitu. Beberapa kan kalau di asosiasi juga kita kenal beberapa yang dari asosiasi sana gitu ya. Terus pernah juga asosiasi, saya pernah kenal juga asosiasi desain grafis dunia itu dari Malaysia. Itu saya kenal juga. Jadi emang gaulnya sih lumayan ini ya. Iya, iya. Cuma kalau misalnya dari segi kreativitas dan ini beda style mungkin ya, beda approach. Intinya kita lebih liar mungkin ya, lebih kreatif. Atau ini lah pernah mungkin. lihat nggak desain kita ambil yang paling akhir aja deh. Pesapora. Iya. Ininya apa namanya promonya itu flyer-flyernya segala macam Buah, posternya. temanya buah Ya yang kayak tahun gitu. lalu. Nah kalau di Malaysia model-model apa? Gua nggak pernah datang ke konser sih, tapi sebenarnya Iya, atau poster-poster. Poster-poster. sama kok, keren juga kok. Oh ya, sama Oke aja juga, sebenarnya. sama aja. Karena kalau kayak gitu kan apalagi sekarang udah ini ya, udah referensinya kan udah di sosmed, udah apa Iya, gitu. iya, Jadi iya. udah kebuka gitu orang tentang preferensinya produksi visual.
Iya. Gitu. Pesta Poranya juga menurut gue out of the box juga kayak bentuk-bentuk hurufnya. Kan kemarin mereka bikin pertama kali tuh Pesta Pora di Malaysia sebelum ini kan. Latihan. Iya latihan Pesta Pora di ya. Bukit Jalil loh di stadion. Iya. Cuma orang banyak protes, tapi itu protes ke IO lokalnya. Kurang oke secara naruh but makanan. Kan jadi mereka kerja sama IO lokal kan. Gue liat di Twitter soalnya banyak orang Malaysia marah-marah. Tapi ternyata marah-marahnya bukan ke panitia Pesta Poranya, tapi ke panitia lokalnya yang kurang oke ngatur-ngatur itu di stadionnya tuh. Gede loh nih, rame orang Malaysia yang nonton. Emang yang ke Pesta Pora Jakartanya pun dari tahun ke tahun katanya orang Malaysia banyak datang. Banyak ya. Iya. Iya kayaknya mungkin di kita lebih itu kali ya soal yang gini-gini nih soal industri ekonomi. Dan Penang sama Kuala Lumpur juga lumayan beda sih. Oh gayanya udah beda lagi? Ya beda. Kalau Penang mah kayak apa ya? Kayak Jogja Bandung lah ya. Kalau Kuala Lumpur mah kan rada kayak Jakarta. Metropolitan lah. Anak gaulnya apa gitu tuh kelihatan sih beda. Kalau Penang mah kelihatan daerah lah gitu. lebih orang banyak kayak orang berobat gitu. Iya. Asli sih. Kalau di Grab misalnya kayak berobat bang kesini gitu katanya gitu. Kagak sekolah. Agak kurang umum sih kalau sekolah di sana. Berarti sampai kan 2017. Pas pandemi di sini 2020. Oke, jadi waktu itu sebenarnya lumayan bolak-balik sih, karena kan risetnya di sini dan di sana nggak ada kelas. Di sini tapi emang lagi libur beneran nggak ngajar sama sekali pas kuliah? 6 SKS doang sih. Oh, tetap ada ngajarnya? Ada sih. Gitu. Sebenarnya tergantung izin dan kesepakatan sama ininya ya. Tugas belajar ini Tugas kan? belajar. Terus bolak-balik, terus pandemi. Bolak-balik, pandemi. Apa namanya? Ya itu. Jadi lumayan ini sih mengganggu ritme pada saat itu. Terus ya udah akhirnya ngejar ini gitu. Pandemi di sini terus. Pandemi di sini terus. Oh iya itu baru beresnya 2000 berapa tadi? 2000 jadi sidangnya 23. Jadi kalau di sana itu pada saat submit itu dinyatakan selesai, tapi pada saat wisudanya itu 2023, tapi selesainya itu sebenarnya 2022 sih. Akhir submitnya itu. Berarti sekarang di Telkom University. Yes. Ada berapa dokter graphic design di sana? Ada berapa ya? DKV. Kalau DKV sih lumayan banyak sih, kalau nggak salah ada. Enggak, di si graphic design. Graphic design. Yang memang graphic design. Kayaknya dikit sih. Lo doang? Enggak saya doang sih. Ada juga sih. Dia? Apa? Lo doang? Sombong maksud lo gitu. Maksudnya lo doang? Orang lo nanya kalau emang cuma sendiri gimana? Maksudnya sombong emang cuma sendiri? Asosiasi desain mas. Adli mas. Adgi. Asosiasi Desain Grafis. L-nya apa? Adli Virus. L-nya apa? Iya, makanya asosiasi desain ya, Adli. L-nya apa? ADSI masih oke ya, Asosiasi Desain Seluruh Indonesia. Adgi yang itu, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Adgi. Kenapa Adli? Jadi yang mau ikut lomba itu harus member Adgi. Lomba apa? Lomba desain HUT RI, katanya mas. Hah? Enggak, terbuka. Iya. Terbuka kok untuk rakyat Indonesia. Biasanya itu bawa rumah desainnya ya, kan soalnya biasanya ada namanya itu kan ini dari studionya. Apa? Studionya. Iya ya kayak gitu ya. Iya sih. Sebenarnya kalau bawa studio tuh desainernya dia nggak atau tim atau gimana sih? Biasanya tim. Tim, cuman dia leadnya, ketuanya, leadnya. Tapi kalau yang kemarin diumumin beberapa proyeknya Adgi yang terlibat sama pemerintah kan nama orangnya ya. Kayak siapa, nih logonya ini, yang menang namanya ini gitu ya. Tapi sebenarnya dibalik itu dia teamwork gitu. Nah kalau bikin logo tim ya, kita bikin logo itu gimana sih? Jadi ada yang gambarnya, iya. Ada yang risetnya. Ada yang bagian riset aja. Ada yang bagian riset. Dia nggak gambar gitu. Gimana sih kalau logo nih? Kan tadi bisa jadi cair juga. Iya. Cuma kalau secara prosesnya kan pasti ada riset. Mungkin ada yang memang lebih ke riset, ada yang ke bikin tipografinya aja, fontnya aja tuh ada yang bikin bentuk struktur ininya. Iya. Ada yang bikin aplikasi ke produk-produk media-medianya kayak gitu sih. Gitu. Jadi pasti tim sih biasanya. Iya pasti tim ya kayak gitu ya, nggak mungkin sendirian ya. Emang produknya sih cuma logo gitu doang, kesannya sederhana. Iya, kesannya kan kayak... Tapi risetnya sih dalam. Iya, karena kalau emang ya kita sendiri aja, kalau dari nol banget nih, ayo bikin logo ini dari nol, buset bisa
Gimana 3 jam 4 jam nih. Apaan yang mau di ini ya? Mungkin itu bisa disiasati dengan adanya research ya. Ya. Jadi tahu mulai dari mana. Tahu mulai dari mana gitu. Untuk presentasinya juga slide-nya itu juga kan dikerjain sama tim juga biasanya. Oh. Dulu gue inget salah satu yang paling bikin rame itu Pertamina tuh. Pas berubah jadi P sekarang. Tadinya kan masih yang tadinya G. Gertamina. Tadinya kan yang kuda laut. Iya, kuda laut. Tuh, terus jadi yang huruf P sekarang itu tuh yang setik. Itu kan menggemparkan karena kan biayanya berapa miliar gitu kan untuk ganti. Orang mikirnya kan, ya gitu doang. Itu emang tuh. Itu doang. Selalu pada begitu. Sebenarnya harga, misalnya gini ya. Misalnya ganti logo Pertamina dulu tuh. Berapa miliar. Itu tuh yang bikin mahal. Harga emang logonya. Atau tuh udah termasuk ganti branding di mana-mana sih harga itu? Logo dong. Logo aja itu Desainnya aja. Desainnya aja brandingnya. Jadi gini outputnya. Itu urusan Pertamina ya. Biasanya outputnya itu kita bikin guide. Nah, guide itu yang tadi rules, nggak boleh ini, nggak boleh itu, warnanya boleh kayak gini. Kalau misalnya logonya ini yang aturannya kayak gitu-gitu. Kalau ngurusin poster sponsor masuk nih, logo sponsor. Kalau dikecilin, kalau dikecilin tuh jangan sampai ini. Logonya. Yang guideline itu ya? Guideline. Jadi biasanya kita kasih dalam guideline-nya itu ya produknya itu gitu. Nah, kenapa mahal? Ya sebenarnya banyak sih faktornya gitu. Salah satunya tadi risetnya pastinya. Risetnya itu kan ya beneran butuh dana juga gitu kan. Kedua, ya bisa jadi memang reputasi studionya juga. Misalnya kayak gitu portfolio sebelumnya ketika perusahaan besar dikerjakan oleh perusahaan di studio yang besar juga kan jadi ada ini juga lah gitu. Kayak gitu sih pastinya. Ide sih yang menurut gue kita akan bilang ya gitu doang karena kita udah lihat. Iya. Coba lo dikasih 0 bikin Pertamina. Kalau Pertamina ganti nih dari kuda laut ganti. Pusing lo pasti. Iya. Lo tuh band Festivalis? Tahu Festivalis. Kan vokalisnya Farid Steffi. Dia desainer logo KAI. Yang sekarang. Yang sebelum ini. Yang panah-panah ya? Iya, dia yang bikin tuh. Dia yang menang logo KAI yang dipakai bertahun-tahun tuh. Ada Farid Steffi dia logo KAI pernah. Farid Steffi logo KAI, tahu gue. Kemarin gue baru lihat di jalan lihat Simpati yang baru. Saya kira Marvel. Udah lihat belum? Belum. Simpati coba cari. Kok nggak bisa? Escape aja. Escape. Ya, nggak bisa. Udah panik duluan. Sorry ya Mas Riki ya. Nah, coba cari Simpati deh, logo Simpati yang baru. Simpati yang baru. Kok kayak Marvel, gue ngeliat di Ratu Plaza, gue kira Marvel. Iya kan, tahu kan? Iya tahu. Fontnya sama deh kayaknya. Terus karena, dong Bang. Iya benar. Kemarin gue liat di Ratu Plaza, lewat lagi jalan, gue kira Marvel. Loh, kok Simpati? Simpati ya. Padahal yang lama yang ini kan, yang patinya gede. Simpati. Sekarang jadi hurufnya besar semua, terus rapet, merah, putih. Marvel banget jadinya. Kenapa ya? Ya itu. Ini baru nih. Iya. Sangat Marvel, apalagi kalau yang di kotak itu tuh, yang kotak merah. Ininya putih ya. Oh ini baru tahu. Mungkin maksudnya biar dibahas kayak gini juga kan? Iya. Nah, tapi kan itu pasti ada bahasan tuh. Kenapa I sama S nempel, P sama A nempel, yang lainnya enggak. Kata tapi yang desain, oh iya gue lupa. Spacingnya kurang di kanan kiri. Lupa. Lupa mencet enter ya. Iya. Tapi kalau gini misalnya dibicarain, tapi kan dibicarainnya karena jelek. Bukan jelek, maksudnya dibicarain jelek karena mirip. Dibilang, mirip Marvel. Tapi memang dibicarakan sih. Gue sih nggak bisa komen karena nggak tahu konsepnya juga ya. Tapi sebenarnya logo sengaja biar jadi dibicarakan salah satu strategi juga tujuan supaya biar ini. Nah akhirnya kita bilang nih Simpati di sini. Ya kan? Kita bahas yang lain juga M3 juga deh. M3 kita sebutin semua. Biar adil. Iya. Asko mah ganti nama itu dari. Tapi kan logo ganti juga. Dari semua sih. S Hardware. Ya kita nggak tahu dulu Askonya udah ada belum. Nama Asko. Maksudnya? Nama Asko tuh udah ada belum? Kayaknya sih belum ada. Sebelum si entitas yang belum ada. Gantiin ini, iya artinya ini baru kan. Kan A sampai Z komplit. Saya udah pernah ngomong itu. Iya. Oh gitu. Kata siapa? Andi Brexter kan kerja di Asko. Dia bilang A sampai Z komprehensif. Iya. Menyeluruh. Karena ada lagunya, jinglenya Asko, ada dia ngomong komplit. Dia nggak tahu man. Iya. Kerja udah 7 tahun di Asko.
Bukan, Bang. Enggak, dia di S1 7 tahun lah. Asko kan baru setahun. Mungkin. Di Asko baru sebentar nih. Nggak mungkin 7 tahun di Asko. Lu jangan bohongin gue. Kawan lama 7 tahun. Kawan lama grup ya. Iya mungkin. Malah dia justru nggak tahu karena dia orang lama, bukan orang Asko. Justru karena dia orang lama loh, semakin lama ya semakin nggak tahu ya. Karena Asko baru. Iya. Ya begitulah. Itu deh. Jadi kalau sekarang sebagai sebuah ilmu desain Grafis. desain grafis itu harusnya perkembangannya menuju arah mana sih? Menuju ke arah yang makin oke sih sebenarnya. Karena sebenarnya makin kesini, makin banyak yang aware juga bahwa desainer grafis itu perlu gitu. Iya. Kayak kerjaan-kerjaan sektor formal juga mulai banyak sekarang. Kayak alumni dulu mahasiswa gue itu mulai ada yang kerja jadi PNS misalnya kayak gitu. Artinya udah mulai banyak yang membutuhkan lah. Semenjak ini sih. Semenjak era sosmed sih. Itu jadi orang lebih aware bahwa gue butuh nih minimal gue butuh punya sosmed yang bagus. Iya, karena isinya kan butuh graphic design. Nah, itu tuh mulai merubah cara pandang orang yang dulunya kayak gue Photoshop doang bisa lah. Iya. Jadi beneran proper sama desainer yang profesional gitu. Tapi sekarang kan jadi rame juga karena Canva ya. Iya. Canva tuh kan banyak template, banyak apa yang udah langsung jadi bikin logo tuh kayak mudah lah, udah ada pilihan kan. Itu gimana kalau ngelihatnya sebagai praktisi dan akademisi desain grafis ngelihat orang, gue bikinnya di Canva dah. Gue bikinnya di Canva deh. Itu gimana? Itu cukup pembicaraan yang ramai sih. Iya kan? Pasti kan? Karena kaum puris biasanya. Puris itu melihat itu sebagai kayak tidak jadi template gitu, jadi generik gitu kan. Jadi ini ya sebenarnya balik lagi sih kalau misalnya di industrinya itu keniscayaan yang nggak bisa kita hindari lah. Ada AI, ada Canva. Tapi sebenarnya yang kalau saya sih ya bisa jadi nanti itu desain itu memang work by templates itu. Mungkin kayak kita bikin logo. Misalnya kita bikin logo nih, instead of kita ngasih guides, kita bikin kayak Canva itu. Jadi orang nerapinnya juga lebih mudah. Ngerti nggak maksudnya? Gimana? Jadi misalnya dia orang bikin nih ke desainer grafis beneran. Enggak, ini masih ini ya, masih semacam ini apa ya? Kalau gue membayangkan masa depannya seperti apa gitu. Prediksi misalnya kayak kalau dulu kan guide gitu. Nah, guide itu kan manual bacanya, boleh itu enggak. Nah, kalau misalnya kita bikin semacam kayak Canva, misalnya kayak gitu, software, yang nanti dia tuh kalau mendesain poster itu udah ada template-nya. Itu kayaknya dioperasinya lebih mudah gitu, dioperasikannya lebih mudah. Jadi work by templates bisa jadi kayak gitu. Artinya bukan tetap desain yang bagus, desain yang berkualitas itu jadi ada walaupun menggunakan sistem template itu gitu. Iya. Lagi pula yang membuat template-template itu orang yang ahli-ahli desain grafis kan. Iya. Yang ada di belakang Canva-nya dong. Oh iya. Supaya template-nya itu bisa digunakan. Bisa digunakan dengan mudah. Iya betul. Gitu. Karena juga sebenarnya kalau dilihat kita juga tahu lah kalau ini mah pakai Canva misalnya gitu ya. Iya benar. Kan jadi si kualitasnya itu apa ya? Ya tahu lah orang gitu ya. Kalau value-nya kurang gitu. Bukan yang ini. Nah, orang akan milih juga sih gitu. Iya sih. Kayaknya akan mungkin sekarang lagi rame orang pakai itu, cuman lama-lama orang juga jadi tahu kayak ya udah pasti nggak mau kalau misalnya dia mau bangun apa serius pasti nggak mau logonya yang template kan. Kayak orang sekarang aja udah mulai bisa membaca kalau ada orang nanya terus jawab nih jawabannya dari AI nih. Iya. Ini pakai ChatGPT nih gitu udah terasa ini ya. Iya betul. Sama ini juga yang pernah gue lihat ya perdebatan di internet adalah yang buka jasa-jasa logo. Tapi kayaknya dia nggak pakai Canva ya. Pokoknya dia buka jasa logo tapi murah. Kayak buka jasa logo 15.000 gitu kayak. Dah lo masa logo segitu harganya itu antara jadi kayak ngerusak harga dan jadi kayak masa terus yang lain saingannya gimana nih yang ada jasa. Kayaknya pakai itu juga ya, pakai software. Iya. Itu gimana ya kalau gitu ya? Ya kalau murah nggak akan bagus sih sebenarnya secara prinsip gitu aja sih. Artinya kan pasti ada yang dikurangi dari situ kan. Iya. Dari risetnya, dari alternatif yang ditawarkan. Tapi mungkin ada konsumen yang merasa cukup kok gue segitu. Misalnya gue buka usaha apa cukup lah gue segitu. Jadi sebenarnya perdebatannya ya di asosiasi di mana itu kayak gitu. Maksudnya kayak kita bilang ini nggak oke, nggak sesuai ininya. Tapi di segmen tertentu ada yang pasarnya ada pasarnya gitu. Ya tapi kalau kita ngeliat itu juga kan mungkin ya nggak sehat, ya kompleks lah ngelihatnya gitu persoalan ini gitu. Toh yang bagus juga nggak kehilangan pasarnya kan, akan tetap ada orang yang mau bayar lebih mahal untuk yang lebih oke. Tapi sampai dokter sih gue
agak baru dengar gitu. Iya, doktor graphic design. Ini ada doktornya ternyata. Nah, kalau tadi kan dibilang ada doktor desain aja. Iya. Ada. Banyak sih. Jadi kalau S3, S2 itu rata-rata dia tidak ini, bukan prodi graphic design itu enggak, tergantung riset kita apa. Kebetulan kalau saya kan ngambilnya graphic design dan di ijazah tulisannya doktor filosofi graphic design kayak gitu. Iya, iya. Nah, ada juga yang product design, ada yang interior design. Oh, bukan desain doang. Maksudnya kalau misalnya di Doctor of Design gitu nggak ada ya? Ada sih, ada aja. Oh, ada aja. Ada aja. Kalau gitu mungkin apa dia yang lebih dia ke bahas? generalis, mungkin lebih generalis. Oh, generalis aja ya. Gitu. Tergantung disertasi atau tesis dia. Oh, apa, gitu sih. Dan profesornya pun banyak di sana. Di mana? Di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia profesornya lumayan, tapi ya lebih banyak dari di Indonesia. Tapi nggak banyak juga sih. Professor of Graphic Design. Graphic design ya. Guru besar di bidang graphic design. Kayak gimana gitu ya? Aneh. Iya, kayak. Jarang karena jarang dengar sih. Iya. Kalau gue tetap jadi asosiasi, udah profesor pasti dia bagus nih ininya nih. Bikin logo. Bikin logonya, misalnya kayak gitu. Ternyata nggak gitu Belum ya. tentu ya. Belum tentu juga Bisa ya. jadi dia udah lama nggak ngedesain gitu. Tapi Iya. teorinya. Karena lebih ngembangin ke aspek-aspek Iya. itu tadi gitu. Lebih ke risetnya atau ngembangin teori. Karena kan kita kalau ngeliat, ya sih. Ya misalnya kita ngeliat poster, ngeliat apa kan ada yang enak dilihat mata, ada iya. yang enggak, atau ada yang ini kok kayak ini. Ada yang enak dilihat di mata dan ramah di kantong. Itu tuh. Apa namanya? Moto-moto biasa itu. Enak dilihat, ramah di Ramah kantong. di kantong. Iya, itu ilmunya tuh di situ tuh. Naro-naro letak, posisi, Iya. desain-desainnya. Oh. Selain kuliah, ada pengalaman internasional lain nggak, Mas Riki? Pengalaman internasional. Selain kuliah di Australia, kuliah di Malaysia? Selama ini sih berkaitan dengan itu aja sih sebenarnya. Oh. Ya paling ada beberapa project sama ini sih, sama apa namanya, bisnis lah gitu. Oh. Project itu kayak kebetulan seneng sepedaan ya dari dulu. Jadi bikin clothing waktu itu, terus juga bikin kayak cycling tour gitu. Oh. Jadi kayak kita provide service untuk apa ya, kayak umroh tapi sepedahan gitu loh. Oh. Jadi kayak open trip ya. Terus di tempat-tempat yang cukup ikonik di Kemana misalkan? kemana-mana, lumayan, ke Jepang, ke Korea, ke Australia, ke Oh, jadi sepedaan di sana? ke Eropa. Seru banget. Seringnya sih ke Eropa sih, karena yang ikonik di Eropa kan, kayak gunung-gunung yang dipakai Tour de France atau Giro Italia. Nah itu pada pengen ke sana, kita provide service itu, full service sih. Itu sama Untuk teman-teman. orang dari sini? Nggak cuma Indonesia sih. Ada yang dari beberapa negara, dari Australia ada ini ya pesertanya ya. Pesertanya ya? Peserta ada dari Singapura, ada Thailand, ada gitu. Sebenarnya ini sih ini karena bukan perusahaan gede gitu ya, jadi lebih ke kayak kita community base. Terus apa namanya, kita ya itu dari mulut ke mulut apa gitu. Jadi kayak gue sama temen aja sih jadinya kayak gitu. Oh, Tapi kita provide service itu gitu. IO-nya lah ya, IO-nya. Yes. Ya. Seru banget sepedaan di luar negeri ya? Kayaknya seru deh. Seru sih. Tadi Madinah. Pagi gratis. Sepedaan ya? Ada nggak sepedanya? Gue bisa minjem nggak? Emang ada di Madinah sepeda? Gue nggak pernah lihat gue. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat sepeda. Motor ada masih. Ada skuter kan, skuter. Ya bukan sepeda. Jarang ya? Mobil kali sana panas. Iya. Kayaknya seru sepedaan. Kayaknya capek banget kali lah kalau di Sepedaan itu. di Tokyo, sepedaan di Denmark gitu kan. Wah. Yang jalurnya emang sepeda semua isinya. Swiss cakep banget. Iya. Banyak sepedaan? Banyak. Swiss. Iya. Naik turun tapi. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir, harusnya pertama nih. Emang lo nonton Hoi Nonton. dari kapan? Setahunan lah, lumayan. Setahun. Nggak nonton semua sih. Iya. Lumayan. Maksudnya apa yang pas episode apa gitu bisa Kok dia udah ketawa aja, Rahman? tertarik? Lo nggak boleh gitu, Man. Yang tertarik semua. Kadang-kadang Maksudnya pas- sebenarnya justru yang di luar kita sih, yang kayak ilmuwan yang di luar, Iya, maksudnya yang lo ingat nih begitu pertama kali ini ada orang ngomongin ini. yang saya lupa siapa namanya, yang Apa? Bahasanya apa? filsafat, ya Oh, itu seru filsafat. sih. Oh, itu si Doni. Pak Gahral. Ya, dosen Pak dosen. yang lari. Iya, Bukan, Pak mobil dosen. lari kan? Iya. Mobil lari bener kan? Iya. Ada juga ternyata yang dokter dengerin kita lah.
Ada lah. Iya. Nggak usah kaget lagi, Bang. Iya. Berarti sekarang full time dosen dari yang 2013 itu ya? Iya. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ngajarnya apa aja berarti nih sekarang? Ngajar banyak sih di S1, di DKV itu S1 di kelas internasional juga, sama di S2 juga ngajar sih, ngajar nguji juga S2. Gitu. S2 di Telkom juga? S2 berarti Telkom. Ya? Wow. Jadi S3 yang mau kesini DM aja. Beliau juga DM soalnya. Iya. Oh. Yang si Ricky Zakir juga DM. Iya. Nanti dikurasi sama Rahman. Rahman lagu-lagu. S3 dikurasi sama Rahmano. Kalau pas kirim WA ya, langsung kirim CV semuanya. Iya. Masa Rahmano kurasi CV? Kurasi CV orang dokter. S3. Aneh ini kehidupan. Rahmano. Kehidupan, iya. Oh, oke. Telkom ya, Telkom University. Iya. Berarti mantap juga Telkom nih ada PhD. Telkom ini termasuk ranking berapa besar universitas di Indonesia ya? Tell you. Dia masuk 10 besar kalau nggak salah ya? Masuk 10 besar. Kalau swasta sih ya bagus, sering terbaik sih kalau. Iya, kayaknya semenjak dari STT jadi Tell you tuh Tell cukup. you. Nah pas gue masuk itu pas transisi tuh. Jadi gue masuk pas sebelum jadi nama Telkom. Tahun 2000 berapa tadi masuk? Kan 13 ya? 13. Transisinya tuh 2014. Karena seingat gue zaman gue masih kuliah di Bandung, masih STT Telkom tahunnya. Kuliah di Telkom tuh STT Telkom. Iya. Dulu ada beberapa sih, ada STT Telkom yang teknik, ada yang manajemen, ada yang di situ juga. politeknik. Yang manajemen ada yang di situ, ada juga yang di Gerlong. Oh, yang di Gerlong itu yang corporate university itu ya? Iya. Gitu. Dijadiin satu jadi universitas. Tadi sekolah tinggi berdasarkan fakultas saja kali ya. Itu jadiin satu jadi universitas. Iya, karena Tell you. Karena di Bandung kayaknya cukup banyak. Dan bukan cuma di Bandung sih, ada beberapa kota juga. Tell you. Di Jakarta ada. Tell you ini. Tell you di Jakarta? Ada baru. Di? Dan Mogot. Nggak tahu kan? Baru tahu gua. Di Surabaya ada, di Telkom Purwokerto ada. Iya, itu baru tahu. Baru tahu. Purwokerto ada tulang yang adem. Enak tuh Purwokerto tuh. Iya, di Bandung kan juga adem. Enggak sih, Dayakolot enggak sih. Enggak sih. Dayakolot panas sih. Dayakolot Asli enggak sih. Bandung yang panas sih. Yang panas ya? Daerah rumah Gusman tuh, Dayakolot sini. Buah Batu apa sih masuknya? Buah Batu sono lagi. Pokoknya kalau keluar tol Buah Batu belok kanan. Kalau yang itu Dayakolot, yang banjir. Tapi nggak banjir ya ini ya? Kena banjir nggak? Banjirnya daerah Balenda sih. Tinggal di mana? Di Dago, di Gadung. Cigadung. Rumahnya Uwan dong. Iya, deket. Di mananya? Kan di jalan situ, di jalan. Turunan itu. Iya, kan terus dari atas lagi. kan turunan, bawah. Masih di jalan gede itu. Iya, di jalan yang golf itu. Masuk kiri. Ada komplek kecil lah. Oh, atau di golf yang atasnya? Rada ke atas. Oh, di situ. Kalau Agim, Gerlong. Dayakolot juga itu. Boleh ada Gerlong yang tadi Telkom yang corporate ini. Gerlong mau di atas. Dingin itu. Deket UPI. Dingin, karena UPI. Karena UPI Bang, kalau lu inget tahu. Tapi kan UPI ada belokan yang sebelah sini dingin, sebelah sini enggak katanya. Emang iya? Iya, kata orang hotelnya tuh. Sebelah sini kalau belok nah udah dingin tuh. Kalau sana lagi? Ke sana udah nggak dingin. Bilangnya nggak dingin. Iya, jalan lain. Lumayan jauh dong dari Cigadung ke Lumayan. ini, Tell you. Goes. Serius? Iya. Sini aja dia kereta. Enggak sih. Iya. Nah, tapi ya segitunya sih. Tapi Cigadung rumahnya enak-enak. Bentuk rumahnya di situ tuh karena masih lumayan adem lah daerahnya Cigadung tuh. Nggak pakai AC di rumah. Iya, Cigadung masih lumayan Nggak punya AC. adem. Oh, goes dari Cigadung ke Telkom. Jam lah ada. Nggak nyampe. Enggak sih, kayaknya enggak sih. Gue pernah juga sih. Pulangnya yang lama nanjak soalnya. Bener. Enak berangkatnya karena berangkatnya sih turun, iya. Bener. Pulangnya nggak enak. Pulangnya nggak enak. Kalau nggak enak ya Pak, pasti nggak lagi lah. Nggak lagi. enak kata dia. Iya sih. Iya. Ke Warban masih rame nggak orang? Masih rame ke Warban. Oh, masih. Jadi udah nggak rame lagi tuh Warban. Sorry ya, lu nggak tahu Bang. Yang Bandung aja. Warung Bandrek di atas itu tujuan sepedahan. Gue tahu apa? Hah? Apa? Cemar. Cemar. Tiba-tiba tahu Cemar. Iya itu. Lagi Ikut goreng.
Cemar Bukan itu Bu dong, Imas. Imas. Dia udah teriak salah. Joko cara terus. Kalau Cemar tuh yang tengah malam itu loh, yang Iya. biasa orang pulang dugem. Ada Indomie masalahnya. Hah? Ada Indomie, jual Indomie. Ya, itu kan Di mana-mana juga ada. lauk-lauk banget. Dia jual Indomie. Ya iya, cuma biasanya orang ke situ nyari lauk-lauknya Oh. nasi. Marah tuh. Tapi kan- Basian itu ya, Basian. Iya, yang kita dibilang ganteng terus. Apa Kasep? 60.000. Tapi tiba-tiba iya dipuji-puji, tapi ntar mahal. Itu baru Cemar. Kalau Jukut Bu Imas. Imas. Restoran Sunda. Iya. Iya, iya. Ya bener sih. Udah cari sampah. Cari lagi. Ya. Oke, Ricky terima kasih. Sudah Ricky, di terima sini. kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Cek. Mudah-mudahan Bapak dosen. Ya. lancar-lancar. Amin, semuanya. Menuju profesor dong ya. Aduh, jauh. Iya. Ya, mudah-mudahan. Ya, bisa lah. Tapi kan menuju dong Menuju, ya. udah PhD. Udah ada buku, udah ada. Iya, Tinggal, iya. apa namanya? KUM ya? Kredit Iya. apa KUM ya namanya ya? Poin-poinnya Oh, iya, itu iya, iya. Poin-poin. untuk dapat jadi profesor. Ada lagi aja yang baru kita nih ya, S3 Iya, ya. ternyata Dapet ada graphic lagi. design. Graphic Ada. design. Soalnya graphic design-nya jurusan yang sudah sering kita dengar, tapi PhD-nya Iya, jarang kita iya, dengar. iya, iya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hohoi, Hohoi. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh, Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang ini, emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat Ilmu dapet. Nggak bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini, dia gini.